life to you. I will wait and wait for you alone. You will elevate me and bring you home. I will give my life to you. I will give my life to you. I will give my life to you, Jesus. Oh, yeah. Oke. Yang online jangan lupa minggu depan kesini lagi guys. Iya dong. Karena barusan kita ada main-main game ini Ya, kak. ada 5 Boleh pos loh. tunjukin. Asik semua. Dan tadi hadiahnya apa saja ya kak? Wah, lupa. Gimana kalau kalian tunjukin cara mainnya? Ke pos yang paling terdekat. oke. Oh, yang kemana? Ke arah sana atau ke arah situ? Ke situ aja kak. Oke, itu. let's go. Itu seru sih Kat ya tadi yang Kathleen coba. Iya ya. Main hula hoop. Wah. Ini tadi barusan ngapain kak ini? Ini hula hoop. Jadi nanti anak-anak hula hoop minimal 10 detik biar dapat hadiah. Wah, ini tadi fun banget guys. Atau Iya, Kathleen, ya. kita coba dulu lagi ya. Oh, oke, Chef. Oke. Silakan. Oh ini harus 10 detik ini susah ini. Iya ya. Oke, kita coba ya. 3, 2, 1. Aku nggak pinter ini. Wah, Kathleen ini pinter. Wah, ini pasti yang kalian pintar dancing atau nari-nari ini pasti cocok ini. Wah. Udah gimana, Bang? Udah. Yeah. Aduh. Wah, ini juga Asik lumayan banget ya, olahraga Kat, tadi. Seru banget ya, Kat. Seru banget ya. Jadi kalian bisa main di sini guys, banyak. Dan pasti ada hadiah. Iya Jangan dong, lupa ajak guys. teman-teman kalian supaya tambah seru. Atau, wah ini guys, ada lagi. Oke, ayo. Yeah! Terus, gak apa. Wah, Lama ya, yes. Chef. Aduh, oh, keren. Makanya. Yeah, nice. Oh, Kat, atau kita ke pos lain ya? Iya ya, kita ke pos lain aja ya. Oke. Mau ke pos mana ini, Kat? Wah, nyapa dulu ini, guys. Kita yang online dong. Ayo, 1, 2, 3. Hello, Voltagers. Wah. Ketemu teman-teman ini, guys. Wah, Kat, tadi kan kita datanya banyak hal. Iya, Atau gimana ini? Menurut Kathleen hari ini Voltagers pada semangat semua nggak buat hari ini? Pasti dong, mereka selalu semangat setiap minggu. Wah, kalau pasti minggu depan? Ya pasti semangat lagi dong. Wah, ya. Teman-teman ingat, kurang 1 menit lagi. Oh iya, buat kalian yang masih main-main, ayo duduk guys. Karena, oh ya jangan mau lupa ya. dimulai. Ya, oh ya, aku pengen tahu ini yang dapat hadiah tadi main game-game. Siapa angkat tangan? Wah, banyak banget. Banyak banget ya itu. Wah. Nah, kalian bisa makan snacknya habis gereja ya. Oh iya juga, jangan makan di sini ya. Biar makannya di luar aja. Iya. Oke. Oke, teman-teman semua bisa persiapkan dirinya. Yang lagi pasti di pos bisa kembali ke tempat duduk. Kalian bisa juga mulai berdoa saat teduh. Supaya kalian bisa prepare hatinya untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Oke.
Tapi sebelum ibadah, kita dengar suaranya Voltagers dulu. Yang siap ibadah katakan yes! Yes! Oh no! Katakan yes! Yes! Sekali lagi katakan yes! Yes! Sebelum kita mulai ibadahnya, kita undang Prayer Kids untuk berdoa. Doa memimpin awal mulanya ibadah tahun baru ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena sudah menempatkan kami pada hari ini di gereja ini Tuhan. Berkati Tuhan agar kita bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mesbah keluarga agar Tuhan melawat umatnya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah. Dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya, kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Who's ready to praise Jesus? Mari kita bagi diri bersama-sama. We're gonna sing for Him. Come on. Tap your hands, say, hey. Sama-sama katakan. Kasih tulus yang sejati, sungguh indah dan menawan hati. Bebaskan ku dari dosa,
lagi siapa? Come on, let's jump together. Jump, 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 jump. Yes, let's jump, come on, even higher. Yes, Tuhan kami selalu seluruh hidup kami. Kasih Yesus sungguh sempurna, Tuhan menjadi anaknya. Let's sing, oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Siap-siap ya, semuanya tepuk tangan di atas kepala seperti ini. Oke, nanti sambil nyanyi dengan suara terkeras dan terbaik buat Tuhan, oke? Mari sama-sama kita nyanyikan. Punya Yesus, yang sang penebus segala dosaku, telah dihapuskan, ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus segala dosaku, telah dihapuskan, ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya sekali lagi. Ku punya Yesus, segala dosaku telah dihapuskan, ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Let's shout one more time, even higher now. Come on. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat jadi anaknya. And sing, oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. And sing, oh haleluya. Everybody shout hallelujah! all things are possible in Jesus. Amen. No more fear, no more doubt. Jesus by my side. Whoa, oh, oh. Live by faith, not by sight. I believe in your words. Yeah. All things are possible when I believe.
impossible. All things are possible. Haleluya, haleluya Tuhan. Yuk kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau sembah Dia, sembah Dia. Kami datang Tuhan, oh. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Semuanya angkat tangan, kita sama-sama say, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Semua bisa berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Everybody say, this is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. This is all I have, Jesus, all I have within me. I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm
kasih setiamu di dalam hidupku. Yana maya rala yana nayana she. Oh, kita sama nyanyikan. Let's sing. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Say, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. Oh, I give you my soul. Yes, Jesus. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Yana maya rana she. Haleluya. Kakak aja semuanya bisa angkat tangannya seperti ini. Kedua tangannya aja. Angkat tangannya seperti ini. Kakak aja berdoa bentar ya. Ikutin kakak. Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih atas kasih setia-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah kehidupan kami. We give you our hearts, Lord. We give you our souls, Lord. Hidup kami bagimu ya Tuhan. Haleluya. Kakak ajak semua nyanyikan lagu ini. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, we worship you. Worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Everybody sing, bless the Lord, bless the
dance. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. One more time. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You deserve the glory, honor, and worship. Engkau yang layak menerima semua yang terbaik, Tuhan. Sembunyikan hambamu di balik salibmu, biar hanya kata-kata yang Tuhan mau yang tersampaikan. Siang hari ini kami mau buka hati kami, telinga kami, jadikan kami tenang di dalam hadirat Tuhan. Karena kami tahu ada pesan yang special, a special message for us. Thank you Lord Jesus, we love you. In Jesus' mighty name we pray, amen. Woo! Happy New Year everyone. Happy New Year. So happy 2023 tahun apa itu? The year of sowing prayers and harvesting joy. Let me introduce to you this person. Tididididing. Siapa dia? Yang bisa kasih tahu namanya, tak kasih hadiah minggu depan. Langsung semua googling, dimasukin ke enggak ya, langsung aja dikasih tahu ya. Ini namanya Frederick the Great atau Frederick II. Nggak tahu kenapa ada Frederick 1, 3, nggak ngerti. Tapi yang pasti orang ini adalah penguasa Jerman yang berkuasa di abad yang ke-13. Dan orang ini penasaran, di mana ya asalnya bahasa itu muncul? Gimana terbentuknya a language? Kok bisa orang itu ngomong seperti ini? Bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Terus kejamnya dia melakukan sebuah penelitian. Dia ambil sampel 3 bayi hidup. Ini nggak boleh ditiru ya. Tapi orang ini saking ingin taunya, dia ambil 3 bayi untuk dia jadikan eksperimen. Nah, apa yang dia lakukan? Pengasuh, jadi nanny of these 3 babies, itu nggak boleh ngomong apapun, nggak boleh komunikasi apapun di depan bayi itu. Mau dia komunikasi sama orang lain di depan bayi itu, atau dia komunikasi langsung sama bayi itu, a big no, nggak boleh. Dan sadly, 3 bayi itu meninggal. Karena nggak ada satupun orang yang komunikasi dengan bayi ini. Tiba-tiba died. Gak sampai lama. Dan dari kisah ini kita tahu bahwa manusia itu nggak bisa hidup tanpa berkomunikasi. Even orang yang nggak bisa ngomong, they still can communicate through sign. Ada namanya sign language. Intinya adalah setiap orang ada sebuah kebutuhan mendasar yaitu komunikasi. A basic needs for everyone to communicate. Ke orang lain, ke diri sendiri, ada kebutuhan itu. Dan itu yang membuat kita hari ini, kita pun juga sama. Kita perlu berdoa karena doa itu tadi adalah komunikasi sama Tuhan. If not, kalau kita nggak lakukan yang namanya komunikasi itu dengan Tuhan, sama seperti baby tadi, one day mungkin gak langsung mati secara rohani. Bukan mati yang gak nafas itu ya. Tapi matinya mungkin pelan-pelan. Mulai dari miskomunikasi sama Tuhan. Kita gagal paham rencananya Tuhan di hidup kita. Atau mungkin kita mulai try to point to God and blame Him. Karena kita gak paham dia ini maunya apa. Gak ada komunikasi yang lancar. Akhirnya pelan-pelan itulah yang membuat kita tuh mati secara rohani. Kita nggak lagi bisa senang. Karena apa? Karena kita nggak lakukan itu di dalam keseharian kita. 1-2 hari nggak doa, nothing happen. Seminggu, sebulan nggak doa, something changes. 1 tahun nggak doa,
I don't think you will love the church. Jangankan ke gereja, doa aja males. Doa aja gak mau. Pasti ada yang berbeda dengan hidup orang percaya yang gak berdoa sama sekali. Doa itu nafas hidupnya orang percaya. Semuanya nafas ya di sini ya. Kalau gak nafas sih pasti udah ada ambulans datang ya. Tapi kalau kita nafas, artinya kita masih hidup. Nafas itu gini, ini hidup ya. Hidup kita tuh kayak ini. Balon ini nggak akan jadi apa-apa kalau tidak ditiup. Tapi Kak Vina nggak mau tiup sekarang sih, nanti ludahnya masuk semua ke sini ya. Jadi tadi Kak Vina udah siapin 1 balon dan balon ini sudah ditiup, sudah dikasih. Baru apa? Ini balon ditaruh di sini tadi nggak nyampe 5 menit. Ada anak aja yang ngambil tiba-tiba harus Kak Vina harus berteriak, "Woi, tunggu balon saya," gitu ya. Karena apa? Menarik. Balon ini baru menarik kalau dia ditiup. Kalau ini tadi tak tinggal di sini, balon yang sama-sama balon, dua-duanya tak tinggal. Anak-anak lebih mau ambil yang ini daripada ini. Ini mah gak ada yang hirauin. Tapi begitu lihat yang ini, menarik. Ini menyenangkan buat anak-anak. Makanya kenapa banyak restoran bikin balon, taruh di depan supaya apa? Supaya anak-anak datang. Ini baru berfungsi kalau ada nafasnya, ada udaranya di dalam sini. Hidup kita pun juga sama. Tanpa doa, tanpa nafas hidupnya orang percaya di dalam ini, kita akan mati kayak gini. Gak akan berfungsi. Bung. Ini dilempar bukan diambil ya. Gak apa-apa. Kalau Kak Sasa boleh ambil. Gak akan berfungsi. Hati-hati dengan kehidupan kita. Kalau kita cuma hidup setiap hari bangun, les dan sekolah, kita gak isi dengan doa, pelan-pelan kita juga akan mati. Hati-hati. Hati-hati karena I've been on that moment too. Serius? Masa Kak Vina gak pernah doa? Ya doa lah kok sekarang ya. Tapi I've been on that moment when I don't pray. Waktu kakak males. Ngapain doa? Aku lo doa ya sama aja. Doa gak doa tuh temanku yang gak doa ya baik-baik aja hidupnya. Tapi hati-hati. Karena tiba-tiba ya sehari 2 hari doa makan masih ya. Terus tiba-tiba perasaannya tuh gak enak. Apa-apa dikit itu gampang marah, gampang jengkel sama orang, gampang emosian. Itu gak nyadar. Kita masih mikir ya memang dia yang jengkelin Kak. Bukan gara-gara aku gak doa. Awal-awal. Tapi lama-kelamaan gak enak, hatinya tuh gak enak kalau gak berdoa. Habis itu apa? Paksa. I push myself to pray. I push myself. Karena komunikasi itu 2 arah teman-teman. Kalau hari ini Kak Vina ngomong ke kalian, dan kalian gak bisa jawab, kita gak bisa ngobrol. Tapi tadi Kak Vina nyamperin nih satu-satu, ini tahu ini ada dari Makassar. Because I communicate with them. Kakak ngobrol, namanya siapa? Sekolahnya di mana? Loh, terus kayaknya mukanya baru. Terus kakak communicate 2 arah. Oh ternyata kakak jadi tahu dia bukan orang Surabaya lagi liburan. Habis ini mau balik. Itu baru diketahui kalau dua orang itu komunikasi. Coba sekarang, kalau teman-teman ngobrol sendiri, terus Kak Vina ngomong sendiri, gak akan jadi 2 arah. Yang ada adalah crash. Gak akan paham maksudnya apa sih firman Tuhan hari ini. Karena gak didengerin. Sama ketika kita doa, bukan cuma kita tuh berdoa kepada Tuhan. Bukan cuma kita tuh ngomong, you don't only talk to, but you talk with. Kamu gak cuma ngomong A, B, C, D sampaikan semuanya ke Tuhan. Tapi kamu ngobrol, ngomong sama Tuhan. Ini 2. 1 kamu, 1 Tuhan, ngomong. Ada yang listen, ada yang talk. You say, God listens. God says, you listen. Terus gitu. Jadi kalau doanya cuman, Tuhan pokoknya aku sekarang mau makan, Tuhan berkati makanan ini dalam nama Yesus. Ya itu cuman 1 arah. Belum sempat dengerin Tuhan mau ngomong apa. Sudah tiba-tiba, amin. Makan langsung. Tapi kalau kita ngomong,
ini adalah komunikasi, berdoa adalah komunikasi. It means kamu ngomong sesuatu, Tuhan. Terus kamu ngomong lagi. Terus Tuhan. Habis itu apa? Tuhan yang ngomong. Kalau pas Tuhan ngomong, we listen. Oke. Gitu terus. Itu yang namanya berdoa. You say, he listens. He says, you listen. Itu baru kita bilang berdoa. Makanya di Yeremia, buka sama-sama ya. Yeremia 29. Yes, Yeremia 29 ayat 12 sampai 14 yang awal ya, 14 yang A. Kita baca sama-sama ya. 12 dulu. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Stop. Ada yang berbeda. I notice something dari 3 hal yang Tuhan bilang. By the way ini Tuhan yang ngomong ya. Ayat 10 bilang sebab beginilah firman Tuhan. Artinya Tuhan yang ngomong. Tuhan bilang kalau kamu berseru, kamu mencari, kamu menanyakan. Okay, so it's all about you. You, I also talk to myself, you Vina. Kalau kamu bla 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 bla, baru Tuhan bilang, aku akan mendengarkan dan memberi kamu. Dan satunya lagi, menemukan aku, kamu akan menemukan aku. Semuanya itu baru terjadi kalau apa depannya? Kamu do something and God will do something. Siapa yang mulai dulu? Kita apa Tuhan? Yes, kita yang mulai duluan. Kalau kamu lakukan sesuatu, kamu datang dan berseru sama aku akan mendengarkan kamu. There is part that you can control and there is part that you have no control. Itu partnya Tuhan. Kita cuma bisa lakukan partnya kita. This is my part. I have to pray. I have to come. I have to ask. Tapi itu partnya Tuhan. Kita gak bisa bilang, loh Tuhan mana? Gak bisa. Tanya sama diri sendiri, aku sudah lakukan partku enggak? Karena kamu yang punya all the control over this part. Yang di sini. Kalau kita malas berdoa, kita feels useless kak. Mau doa sampai nangis, sampai berlutut, mau sampai delosor, apa tuh ya delosor ya. Sampai tengkurap gini kak. Mana? I've been prayed for years. Ya Allah rasanya kalian belum sampai years lah. Baru bulan. Udah menyerah, udah capek. Tapi tahu nggak? Itu partmu, overcome. This is your part. Overcome your laziness to pray. Just like what I did. Sampai di titik dimana Kak Vina cuma duduk. I don't know what to pray. Cuma diem. Saking gak taunya mau doa apa. Bukan karena gak punya masalah ya. Tapi karena terlalu banyak sampai gak tahu mau doa apa. I just listen to music. Pakai headset supaya gak dengar suara luar. Terus kakak diam. And something changes. Even when I don't say anything. But God knows that you come. Kalau kamu datang aja, Tuhan itu pasti akan mendengarkan. Belum ngomong loh. But God knows my heart, right? Ini chaos banget. Datang cuman diam dan gak tahu mau ngomong apa. Tuhan aku very tired. I don't want to say anything. Just be quiet. Udah duduk di kursinya kakak itu. Kakak gini duduk kayak orang semedi apa? Meditasi. Udah duduk gitu. Sambil diem. And I started to cry. Pertama. Kedua.
Ketiga, and it's all happened without my control. But I push myself to sit, come, and just come. Do nothing. When you are too lazy to pray, just come. Tak ulang ya. When you are too lazy to pray, just come. Don't say a word, just come. Kalau kamu gak bisa nyanyi, lakukan hal yang sama. Kak Vina bisa nyanyi, bisa main gitar lagi, tapi Kak Vina gak bisa melakukannya. Just like terlalu malas. Ambil music, tutup, dengerin lagu-lagu yang rohani ya, jangan lagu metal, tambah gak konsen. Lagu rohani, lagu gereja, duduk. That's your part. Kalau kamu tanya Kak Vina, mana jawabannya? I've been praying. Mana? Ini baru partnya Tuhan. This is His part. I don't have any control, but I can say you have control over this. Berdoa, itu ada singkatannya loh. Tahu gak singkatan berdoa itu apa? Berdoa itu adalah berdoa. Bukan ya. Berdoa itu adalah berusaha doa. Jadi kalau kamu gak lakukan usahamu, seperti yang tadi Firman bilang, kamu berseru, kamu datang, kamu mencari, kamu menanyakan. Kalau kamu gak lakukan, kamu gak usahain itu, jangan harap kamu dengar sesuatu. Datang aja enggak, gimana mau dengerin? Right? You got the point? Ini belum masuk poin ya, ini baru opening. So, why do we pray? Kenapa kok kita mesti doa, Kak Vina? Bukan gara-gara kita orang Kristen, ya kan? Orang Kristen tuh kalau doa gini, tutup mata. Dari dulu ada lagunya, sebentar, Kak Vina ingat. Lipat tangan, tutup mata, untuk berdoa pada Tuhan. Terus kita mulai kayak, kita mulai buka-buka, berarti kita lagi berdosa, Kak. No ya, berdoa mau tutup mata, mau buka mata, doesn't matter. Yang penting kamu fokus. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang doa, itu bukan karena kita orang Kristen. Bukan hanya karena orang Kristen terus kita harus berdoa. Akhirnya jadi paksaan, ya enggak? Mau gak mau, Kak. Kata mama, kalau kita orang Kristen harus berdoa. Lucu banget. Kemarin ada satu anak kecil, ini intermezzo aja. Ada satu anak kecil, kakak lagi beli pecel lele di dekat rumah. Kakak antri gitu ya. Tiba-tiba ada satu anak ini nakal banget gitu ya. Suddenly, antinya dia gendong dia bilang, ayo kita berdoa. Di pinggir kali itu disuruh berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, dari sana kakak tahu, oh orang Kristen. Memang kalau kamu doa bilang Tuhan Yesus, pasti kamu orang Kristen. Iya. Tapi lucunya adalah dengan gini, Tuhan Yesus berkati supaya ini tidak nakal. Karena dia lari-lari di pinggir jalan itu. Terus kakak sampai mikir, ya oke lah itu part of praying. Tapi belum sampai praying yang benar-benar praying ever since. Tuhan aja belum ngomong. Ini baru satu arah, tapi belum dengerin Tuhan. Jadi apa yang membuat kita tahu kenapa kok kita perlu berdoa? Alasan yang pertama adalah karena dengan doalah kita tuh jadi kenal sama Tuhan. Tapi ini kakak udah siapin 3 poin sebenarnya. Jadi ini gak ada di slide. Sebelum kita kenal Tuhan, when I lagi brush my teeth tadi pagi, terus I tuh tiba-tiba kepikir, kenapa sih kok kita tuh berdoa? Ada satu hal yang sebelumnya kita dapatkan, ini mengenal tuh kita dapat pengenalan akan Tuhan. Tapi sebelum itu tahu nggak apa yang terjadi? Sebelum kita tahu kita dapat sesuatu, kita ini berdoa karena satu alasan. Yaitu kita percaya sama siapa yang kita lagi ngomong ini loh. Kita percaya sama Tuhan. Makanya kita berdoa sama Tuhan. Kalau kamu nggak percaya sama Tuhan, kamu pasti nggak mungkin doa bilang Allah Bapa yang ada di surga. Atau bilang Tuhan Yesus. Hey listen, voltagers. You pray because you trust God. Trust Him with all your heart. Then you can pray. Kenapa kakak gak berdoa? Salah satunya adalah kakak mulai bingung. Karena gak dijawab kan doanya.
ini beneran gak Tuhan ini bisa jawab doa? When I don't trust God, baru geser sedikit aja hatinya. Udah pasti kakak memilih untuk tidak berdoa. That's why hati-hati waktu kita berdoa, pastikan kita tuh percaya sama Tuhan yang lagi dengar doanya kita. Oke, masuk ya. Kenapa kita berdoa? Ini yang kakak tulis tadi. Karena kita bisa mengenal Tuhan dengan kita berdoa. Mazmur bilang kayak gini, ayat pasal 3. Mazmur pasal 3 ayat 4 sampai 5. Oke. 3 ayat 4 sampai 5. Tapi kalau kamu buka Alkitabmu, pasti kamu menemukan judulnya. Apa title of this Psalms 3? Apa ayo? Iya, soalnya belum dibuka. Coba kita buka. Ting. Tapi kayaknya di sini nggak ada judulnya ya. Tak bacain aja judulnya. Judulnya adalah Nyanyian Pagi. Nyanyian pagi seorang Daud. Waktu Daud ini lagi lari-lari. Dikejar sama Absalom anaknya. Jadi David was in trouble. David was in danger. Ini dangernya sampai hampir hilang nyawa. Bukan cuma danger yang sekedar, aku sendirian kak, tidur malam kak, takut. Bukan, ini dangernya sampai hampir meninggal. Dan dia memutuskan untuk nyanyi pagi. Memang gak ditulis doa pagi. Tapi kalau kamu baca ayatnya, itu kayak doa yang dikasih nada. Jadi Daud, inilah bukti dia itu mau mengenal Tuhan. Makanya dia datang pagi-pagi. If you do something as early as possible, then I know that it's important. Benar nggak? Kita mau pergi ke luar negeri misalnya. Mau pergi jalan-jalan, flightnya itu jam 5 pagi. Berarti aku harus bangun jam 3. Mungkin ya, kalau luar negeri berarti harus bangun jam 2. Karena jam 3 udah harus nyampe ke airport. Kamu lakukan as early as possible karena kamu tahu ini penting. Kalau enggak, I will miss this flight. Oops. I will miss this flight. Ini penting untuk aku lakukan. Aku enggak mungkin bangun telat. Apalagi? This is very important. I will do it as early as possible. Karena apa? Aku bakal ujian. Kak, aku paling gak bisa bahasa Inggris kak. Makanya aku harus belajar. Kalau orang lain belajar H-1, I will do it H-7. Early. Soalnya aku paling gak bisa. Ini penting. Kalau gak nanti aku bisa remedi. Itu namanya penting. Itu namanya diutamakan. Priority. That's your priority to learn, to study English because you cannot. Habis gitu, kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Makanya Daud, gak heran Tuhan tuh sertai Daud. Tuhan itu kasih penyertaan day by day. Karena dia datang sama Tuhan, dia utamakan Tuhan pagi-pagi. Semua hal yang kita lakukan, kalau kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, as early as possible, pasti itu tuh penting. Bukti bahwa Daud itu rindu mengenal Tuhan. Kita baca ya ayat 4 tadi ya. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Seberapa jauh Daud mengenal Tuhan, itu dimulai dari seberapa rindu dia mulai usahanya untuk mengenal Tuhan. Kalau dia tidak datang pagi-pagi, usahakan diri bangun pagi untuk berdoa sama Tuhan, pasti dia kehilangan momen terbaik untuk dapatkan udara sejuknya surga. Coba kamulah keluar rumahmu aja, jam 5 pagi kamu keluar, kamu tarik nafas sebanyak-banyaknya sebelum polusi keluar di Surabaya. Buka pintu, terus tarik nafas. Itu udara terbaik itu jam segitu, 5 sampai setengah 6 atau sampai jam 6, tergantung rumahmu di mana. Tapi yang pasti, Daud melakukan his part untuk datang dengan kerinduan. Doa itu dengan kerinduan teman-teman.
Bukan karena kita harus melakukannya. Berdoalah karena kerinduan. Bukan karena keharusan. Bukan karena kamu orang Kristen. Jadi kamu harus berdoa. No. Tapi karena kamu rindu untuk kenal Tuhan. Kamu datang sama Tuhan dengan sebuah kerinduan. Kayak orang tuh haus gitu ya. Kapan ini mama mampir ke restoran ya, aku sudah haus. Begitu minumannya datang jebret, kamu langsung klek 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 klek. Itu yang namanya haus, itu yang namanya rindu. Kalau kamu rindu, kamu nggak akan kehilangan pengenalan Tuhan. Lewat doa-doamu kamu juga bisa mengenal Tuhan, sama seperti Daud. Dia bilang sama Tuhan, aku ini tahu Tuhan itu adalah perisai. Engkau kemuliaan, engkau yang mengangkat kepalaku, bla bla bla. Itu semua pengenalan bukan gara-gara dia memuji-muji aja. Tapi karena dia kenal Tuhan, dia siapa? Tuhan yang pasti akan menyelamatkan Daud daripada anaknya Absalom. Just like this gadget. I don't think ada anak voltage yang punya ini. Apa ini? Bukan, ini bukan Nokia. Walkie talkie? No. Ini mereknya apa ya? Oke, mereknya adalah Asia Cellular Satellite. It's not even a phone sih. Ini adalah, gak tahu ini HP apa enggak. Tapi yang pastinya adalah telepon. Bisa telepon memang. Tapi cuma bisa kalau ada ini, satelitnya ini. Jadi kalau ini kakak putus, kakak lepas, ini gak akan berfungsi apa-apa. Ini HP cuma bisa dipakai waktu kita di hutan. Karena di hutan gak ada sinyal. Jadi HP ini HP satelit namanya. Gak tahu sih namanya HP atau bukan. Tapi yang pasti ini dipakai dengan fungsi ini satelit. Satelit ini kayak kerinduanmu sama Tuhan. Kamu mau datang sama Tuhan dengan kata-kata indah. Kamu mau susun puisi untuk Tuhan. Tapi kalau kamu gak punya kerinduan, kamu cuma akan ngomong doang. Itu cuman sekedar ya udah keluar aja jadi sebuah kata-kata yang disampaikan. Tapi kalau kita datang dengan kerinduan, kita tahu kata-katanya itu akan sangat meaningful. Dan kerinduan inilah, satelit inilah yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Kita mau punya HP mahal, mau punya kata-kata bagus. Tapi kalau kita nggak datang dengan kerinduan, hati-hati, itu cuma akan jadi rutinitas. HP berfungsi sih berfungsi. Bisa buat main gadget. Tapi kalau buat ngomong, perlu wifi minimal. Kalau kamu punya paket data ya lebih bagus. Tapi kalau kamu gak punya dua-duanya, gak ada wifi, gak ada datanya, gak akan berfungsi. Kamu mau telepon mamamu ya cuman akan keluar terus mati lagi. Karena gak ada sinyalnya. Gak ada yang menghubungkanmu dengan orang yang mau diajak ngomong. Kerinduan itu koneksi. Itu baru klik. Waktu kita datang, Lord, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Baru klik, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Butuh rindu, baru kamu bisa kenal Tuhan. Butuh rindu, baru doa kita membawa kita pada pengenalan akan Tuhan. Dan doa juga yang akan menguatkan imannya kita. Baca lanjutannya Mazmur 3 tadi ya. Mazmur 3 ayat 6 sekarang. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Powerful. Daud ini, luar biasa. Kakak ini belum bisa sampai ke iman seperti Daud. Belum, segininya aja belum ada. Karena dia bisa bilang ini, itu bukan lagi baik-baik aja loh. Dia lagi gak baik-baik aja teman-teman. Dia lagi in danger.
Tapi dia bisa bilang, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun. That's the word. Kakak pernah menemui seorang yang begitu bahaya di dalam masalah. Dan dia tidak bisa tidur. Bahkan kalau kakak mengandaikan ini ya. Kakak tidur, kakak lebih pilih gak bangun. Kalau ada di dalam masalah seperti Daud. Mungkin kalau kakak gak kenal Tuhan, kakak akan pilih itu pasti. Tuhan kalau bisa aku gak usah bangun lagi. Aku gak mau menghadapi masalah ini dikejar-kejar sama Absalom anakku. Pasti I will choose that way. Kalau gak kenal Tuhan. Tapi di dalam doa, kenapa kita perlu berdoa adalah karena kita tahu di sana iman kita dikuatkan. Kamu gak akan cuma doa asal tapi imanmu tuh pasti kuat. Karena apa? Karena kamu tahu kepada siapa kamu taruh imanmu. Bahkan Daud bilang, aku gak takut. Wih. Tak kasih 4 jempol. Buat Daud. Saking kerennya ini orang ya. Dia tahu di dalam doanya itu dia dikuatkan imannya. Cuma di dalam doa pasti ada iman. Karena dia tahu siapa yang backup dia. He got your back. God itu pasti backup kamu. Kalau kamu berdoa dan minta Tuhan, kuatkan iman saya Tuhan. Ada satu ayat tiba-tiba Kak Vina ingat tapi lupa ada di mana. Intinya adalah kalau kamu cuma punya little faith, then ya apa Tuhan itu bisa bekerja. Bahkan kamu aja gak percaya sama siapa yang kamu taruh ini kepercayaanmu, imanmu. Nah itulah, nanti ya coba tak cari lagi. Tapi tiba-tiba teringat if you have little faith, bla 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 ayatnya gitu. Tapi kalau kita tahu he got your back, just be strong and have faith. Whoa, telling to yourself, if you know God is with you, he got your back. Just be strong and have your faith. Just like David, dia punya iman loh sama Tuhan. Kalau nggak dia nggak bilang aku gak takut. Itu bukan asal sok-sok berani kayak apa, bukan gitu doang. Tapi dia benar-benar dia tahu God has his back. Itu benar nggak ya kata-katanya? Tuhan itu backing dia. Jadi kalau kita tuh maju, di belakangnya ini udah kayak ada malaikat yang berlaksa-laksa itu datang dengan ikutan maju. Itu loh namanya faith. Itu namanya iman. Dan didoalah imannya kita tuh dikuatkan. And the last thing, kalau kita tahu kita dapat sesuatu, kita pasti berdoa. Bener nggak? Coba, kamu mau minta mainan, minta sama siapa? Mama. Karena kamu tahu yang pegang uang, Mama. Kamu mau minta gadget baru, minta sama siapa? Papa. Naik soalnya ya, gadget jutaan. Papa lebih punya kontrol, minta sama papa. Itu tempat yang tepat. Kalau kamu tahu, doa ini juga gitu. Kamu akan dapat sesuatu kalau kamu minta di tempat yang tepat. Yakobus 4 ayat 2 bilang gini. Ini last verse ya. Ayat terakhir. 4 ayat 2. Yakobus 4 ayat 2. Yang terakhir aja. Kalimat terakhir kita baca sama-sama ya. Baca dengan suara keras sampai kamu dengar dengan telingamu. Kamu tidak, itu ya, mulai dari sana ya. 1, 2, 3. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. I will read it one more time for you. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bullet. Kalau tadi ini masih berdoa, yang ini udah paling parah dah. Kalau sampai kamu gak berdoa, jelas kamu gak dapat apa-apa. Terus kamu bilang, loh, kak, tapi temanku tuh beneran gak doa loh kak. Dia tuh gak doa belas, tapi dia dapat apa-apa. Wait, itu kan dari kacamatamu. Belum tentu loh, belum tentu yang kelihatan di luar itu seperti yang kamu lihat. Jadi kalau kita point out to somebody, jangan lihat rumputnya tetangga. Lihat betapa suburnya rumputmu karena you got something. Kamu dapat sesuatu dari Tuhan. Kamu tuh memperoleh apa-apa kalau kamu berdoa. Itu kebalikannya ayat tadi. Kamu memperoleh apa-apa, you will get something when you
pray. When you pray, only when you pray. Ada yang bertanya gini, Kak, tapi aku tuh sudah berdoa Kak, lama banget Kak. Aku selalu berdoa sama mama, tapi mana Kak, belum ada jawabannya. Ingat this part, do this part, this is your part. Ini bagianmu, lakukan ini, yang di sana itu urusan Tuhan. Yang di sini nih, ini bagian ini partnya Tuhan. Tuhan tahu kapan perlu jawab dan Tuhan tahu kapan perlu menunggu karena kamu juga belum siap terimanya. Kita mau datang sama Tuhan yuk hari ini, bukan minta apa-apa. Don't ask anything yet. Sekarang gak usah minta apa-apa sama Tuhan. Sekarang cuma datang dengan kerinduan. Amen, Voltagers. Kalau kamu mau datang dengan kerinduan, you can express it. You can express yourself. Kamu mau datang dengan Tuhan, mau berlutut. Kamu mau datang dengan, kamu mau peluk. I love this. Siapa yang suka dihug? Mungkin yang bahasa kasihnya dipeluk. You can hug God. Atau kamu mau datang dengan berdoa sungguh-sungguh, tutup mata, lipat tangan. Atau kamu mau angkat tangan tinggi-tinggi. Datang dengan kerinduan. What is kerinduan? Kerinduan is you miss Him. Kamu kangen sama Tuhan. Kamu pengen ketemu sama Tuhan. Itu kerinduan. Datang kepada Tuhan dengan kerinduan. And you will understand. Mengenal Tuhan. And you will receive something. And your faith will be strengthened. Because you come with a loving heart. Hati yang mengasihi Tuhan. Tutup matanya sama-sama boleh ya. Berdiri boleh, mau duduk boleh, gak apa-apa. But I suggest you to stand up. I suggest you to stand up. Kalau kamu mau berlutut, silahkan. Kami datang kepadamu Tuhan, bukan karena kami mau minta apa-apa. Karena kami rindu mendekat sama Tuhan Yesus. Karena kami mau cari wajah Tuhan. Syikiralarana maya nama syakarana paralayarana. Taruh kedua tangan di hatimu, katakan, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Minute. Setiap hari ingin bersamamu. Yes. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hati. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Oh, Tuhan Yesus, padamu Yesus. We miss you. We miss you. Tuhan Yesus,
Just come. If you do not know how to pray, I'll give you a quiet time. Kalau kamu nggak tahu gimana caranya berdoa, too lazy to pray, too useless to pray. Kalau kamu merasa berdoa itu useless, come, just come and be quiet. Aku nggak mau doa kak, aku capek berdoa. Just come and be quiet and listen what God will tell you today. Dengar apa yang Tuhan mau sampaikan di hidupmu. I will sing a song for you. Just be quiet. Kalau kamu bisa lagunya atau kamu mau berdoa sesuatu, now is the time you can pray for something. How I need your presence, oh God. In your presence I will dwell. Ya namase shikia mahana ya Rab. Ya Rab shikia Rab. Shakara namaya namashikira. Shikia namaya namaya namaya. How I need your presence, O Lord. How I need your presence. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, there is hope in your prayer. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, your presence, Lord, how I need your presence, Lord. Yes. Spirit of hope, closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence. Your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Tuhan, there is no better place. Tidak ada tempat yang lebih baik selain di hadirat-Mu, tempat di mana we can be someone
or even can be anyone. Kami mau nangis, kami mau menjerit, kami mau berdoa, or even we just be quiet. We can be everything. Kami bisa jadi segalanya di depan Tuhan. Tidak perlu takut judgment orang. And in the presence of God, we will come to pray. Kami akan datang untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. We love you. We love you. Mulai Senin depan, kita mau sama-sama, Senin besok ini ya, 2 hari lagi. Kita mau sama-sama Selasa tepatnya. Senin kita ada breakfast with God. Enjoy the presence of God. Teman-teman bisa datang ke sini sama papa mama. Dan hari Selasa kita bisa start to fast. Kita bisa mulai puasa. Gak makan. Kamu cukup menghilangkan apa yang paling kamu suka. Kamu suka main game, puasa aja itu. And minta waktu lebih banyak buat berdoa, buat baca firman, and to listen to His words. Amen? Amin ya. Kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, kami rindukan Engkau lebih dari apapun. Kami mau datang kepada Tuhan dengan kerinduan. Dan kami juga mau berdoa dengan penuh kerinduan. Karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you. Spirit of light, flow into my heart. Tuhan, kami tahu betul Kau mendengar setiap doa kami. Kami tidak pernah ditolak ketika kami datang Tuhan. Kami selalu diterima Tuhan ketika kami berdoa. Alasan kami berdoa adalah karena kami mau dekat dan mengasihi-Mu. Dan mau selalu merindukan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Kak Esra mau tambahin hari Senin besok ada breakfast with God. Ya, kalau kalian diajak sama mama papa kalian, ayo ikut. Ayo datang satu keluarga. Sama-sama datang ke Tuhan berdoa di awal tahun. Kalau papa mama kalian belum ajak yuk. Datang satu keluarga. Datang ke rumah Tuhan. Cari Tuhan, berdoa. Satu keluarga jadi berkat buat semua keluarga di sekelilingnya. Ketemu hari Senin ya nanti. Hari Senin jam 5 pagi. Kalian bisa datang ke SCC, ada di MCC juga, di Timur juga ada. Yang paling penting siapkan hatinya. Ngomong sama mama papa, sama adik koko. Ayo kita datang satu keluarga. Kita cari Tuhan sama-sama. Amin. Mau ya? Dan minggu depan hari Jumat sama Sabtu ada prayer conference. Oh, oke. Kalau nanti itu ada infonya. Lalu Kak Esra mau tanya ini, siapa yang baru pertama kali datang di ibadah Voltage bisa angkat tangannya? Angkat tangan yang baru pertama kali datang. Baru pertama kali datang ada? Tetap angkat tangannya. Ada. Angkat tangannya. Tadi Kak Esra tahu sih ada beberapa. Oh, oke. Kita ngomong sama-sama welcome home ya buat siap teman-teman yang datang. 1, 2, 3. Welcome home. Tadi ada yang dari Makassar juga. Nanti ada teman-teman dari Welcome Home Lounge akan ngasih kalian kartu. Kalian datang di WHL sana. Nanti kalian akan dikasih tahu tentang CG Kids juga.
satu komunitas yang seru, yang asik, yang juga kita bisa belajar firman Tuhan di sana. Kalian bisa ikut CG Kids, usianya tenang, rumahnya gimana Kak? Nanti kalian bisa dicariin CG Kids yang sesuai usia dan rumah kalian juga. Amin, yang sudah, good job. Yang ini, ayo yang belum kita bisa ikut sama-sama. Dan ada pengumuman penting. Sabtu depan, drumnya Sabtu depan 14 Januari ada Voltage Timur Sabtu. Jadi di Timur di PCM kita akan ada Voltage Timur juga. Siapa yang excited? Kalau ada teman, ada saudara yang rumahnya di Timur, kita ada Voltage di sana jam 5 sore. Di SCC tetap jam 1 di barat. Jadi di barat jam 1, yang di timur jam 5. Kita support mereka ya. Kita mau berdoa buat mereka. Sekarang doa yang sungguh-sungguh. Doa dengan kerinduan. Yang di timur nanti juga lebih banyak. Lebih banyak anak-anak yang melayani, banyak anak-anak yang timur yang datang ibadah jam 5. Kita angkat tangan, kita berdoa yuk. Dalam hitungan ketiga, bukan KS Raja yang doa. Semua anak berdoa, setiap orang berdoa ya. Pakai bahasa Indonesia. Kalau kalian, aku bisanya pakai bahasa Inggris. Doa pakai bahasa Inggris. Kita sama-sama doa buat Voltage Timur. Imani kata-katakan berkat buat mereka. Amin. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau sepakat. Kami berdoa buat Voltage Timur Sabtu depan. 1, 2, 3. Ucapkan doamu. Tuhan, kami percaya, kami melihat Tuhan Yesus. Ribuan anak-anak akan ikut di ibadah besok. Sabtu jam 5 Tuhan Yesus. Perjumpaan yang tidak terlupakan buat setiap anak-anak. Lewat setiap anak-anak yang di timur itu juga Tuhan Yesus. Akan bangkit CG, akan bangkit leader-leader di dalam nama Yesus Tuhan Yesus. Dari Voltage Timur jam 5 ini Tuhan tidak akan pernah biasa-biasa. Apinya akan semakin kuat Tuhan Yesus. Memberkati Surabaya Timur Tuhan. Anak-anak yang gak mau ke gereja akan ke gereja Tuhan Yesus. Mereka akan menemukan Engkau. Mereka akan menemukan fun Tuhan. Mereka akan menemukan keluarga di Voltage Timur Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami memberkati Voltage Timur besok. Hari Sabtu Tuhan tanggal jam 5 itu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Urapi Voltage. Uramana ya kira hamba ya rabar-rabar. Kami sepakat Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Voltage Timur Tuhan. Kami akan melihat kebangunan rohani dari timur juga Tuhan Yesus. Anak-anak akan menjangkau anak-anak Tuhan. Orang tua akan support Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus akan banyak pelayan-pelayan Tuhan lewat Voltage Timur. Di dalam nama Yesus kami percaya dan kami doakan di dalam nama Yesus. Kami akan melihat Tuhan Yesus. Hal yang besar akan terjadi di Voltage Timur Tuhan. Dan di Voltage Barat juga Tuhan. Akan kursi-kursi yang kosong ini akan penuh di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya itu dan kami akan mengusahakannya itu di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami Tuhan siap kasih persembahan ini Tuhan Yesus. Kami angkat persembahan ini Tuhan. Kami angkat seperti ini Tuhan. Kami bangga kasih persembahan. Tuhan Yesus, kami mau mengasihi-Mu. Tuhan, berkati persembahan kami ini. Jadi gereja-gereja dalam nama Yesus. Jadi perintisan-perintisan. Jadi alat-alat yang bisa menopang orang-orang bisa ketemu Engkau Tuhan Yesus. Memberkati hamba-hamba Tuhan yang diutus-utus di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya persembahan ini Tuhan Yesus Kau urapi dan Kau pakai Tuhan. Berkati juga Tuhan pembangunan rooftop Tuhan dan segala sesuatunya kami percayakan tercukupi Tuhan. Kami sudah melihatnya dan kami percaya kami akan terus berdoa dan kami bersyukur Bapa. Sejak sekarang kami bisa memberi persembahan ke Allah kami Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu, kami bukan cinta uang, kami cinta Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengangkat kedua tangan kami. Angkat wajahmu setiap anak Voltage. Hai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pulang, terimalah berkat. Doamu selalu didengar.
Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan urapi setiap anak-anak ini di sekolah mereka, di keluarga mereka, di pertemanan mereka Tuhan. Mereka adalah jawaban buat setiap masalah, buat setiap hal di sekeliling mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan juga Tuhan Yesus. Kalau mereka mau masuk sekolah, biarlah mereka semangat juga masuk sekolah Tuhan. Pulang, bawalah damai sejahtera, sukacita, dan kasih karunia Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus sayang kamu. Terima kasih atas ibadah hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. When I'm weak, you make me strong. When I'm sad, you cheer me up. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Every day, in every step, God with me, I'm not afraid. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Shout joy. When I'm weak, you make me strong. When I'm sad, you cheer me up. 'Cause Jesus, you're the source of my joy.